namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Dan untuk acara yang selanjutnya yaitu nasihat agama yang akan disampaikan oleh Ketua Lingkungan Bapak RW 025 Bapak Haji Mardani SE MSI, kepadanya dipersilakan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin nggak ada, kata suruh ngomong sekarang. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat, hidayah serta Allah Subhanahu wa taala sang pemilik kekuatan lahir dan batin kita, sehingga kita alhamdulillah diberikan kesehatan, sehat walafiat, serta diberikan oleh Allah nikmat sempat bisa hadir di majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dimudahkan langkah kaki kita dalam setiap amal kebaikan kita, amal perbuatan kita yang baik-baik. Semoga Allah mudahkan, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan, terlimpahkan keharibaan kita kepada manusia yang agung, yang diagungkan oleh seluruh makhluk di bumi ini, manusia yang dicintai oleh yang maha cinta, yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh makhluknya yang lain. Tiada lain, tiada bukan, beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kucuran rahmat dan sholawatnya senantiasa sampai kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kita yang hadir di majelis ini khususnya dan umumnya kepada seluruh yang menyaksikan acara live streaming daripada media Majelis Hidayatul Mubtadi'in Media. Mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai guru kita, sahabat saya, guru saya juga. Sama-sama doakan beliau, khadimul majlis daripada Hidayatul Mubtadi'in, Ustadz Fahri Husaini SPDI. Mudah-mudahan kita doakan beliau sehat walafiat, dimudahkan urusannya, baik urusan dunia dan urusan akhiratnya, keluarganya soleh solehah, serta dijadikan keluarganya senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan majelis ini senantiasa diberikan majelis yang berkah, majelis yang penuh dengan kemaslahatan umat, juga membawa keberkahan bagi khususnya Kampung Kayuringin. Juga beliau orang tua kami, ayahanda Bapak Haji Mardani SE MSI, kita doakan beliau juga luar biasa perjuangannya, bil khusus perjuangan beliau di Kayuringin, dan juga paling khusus perjuangan beliau di Majelis Hidayatul Mubtadi'in.
Beliau selaku penasehat kita dan juga beliau juga RW 025, ketua RW 025, dan aktivitas beliau juga begitu padat walaupun sudah usianya bukan muda lagi, tetapi semangatnya kalah muda dari kita. Kita doakan beliau sehat walafiat, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, juga senantiasa diberkahkan kehidupan beliau. Amin ya rabbal alamin. Abang kita juga, Abang Daus, Bang Agus, Abang siapa tadi yang abang-abang kita yang hadir ya, Bang Rama dan seluruh santri dan santriwati, juga seluruh jemaah yang menyaksikan media ini. Mudah-mudahan kita doakan berkah semua hidupnya, dimudahkan urusannya, baik urusan dunia dan akhiratnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya setiap manusia itu diberikan ujian yang berbeda-beda. Seorang murid, seorang santri diuji dengan kesulitan di dalam menjalankan belajar dan proses pelajar. Jadi mungkin semua santri dan santriwati merasakan bagaimana sulitnya, bagaimana susahnya belajar, bagaimana betapa susah payahnya mencari ilmu. Begitu juga bagi orang yang sudah berumah tangga juga sama, diberikan ujian yang berbeda-beda tingkat ujiannya. Masih bayi ujiannya beda, balita ujiannya beda lagi, pengen jalan merangkak, kemudian meningkat ke anak-anak beda lagi ujiannya. Di SD sampai SMP sampai SMA ujiannya macam-macam, beda-beda. Begitu juga setelah beranjak dewasa, lulus sekolah SMP, SMA, kuliah, ujiannya beda lagi. Susah nyari kerja misalnya. Dan juga kemudian yang sudah menikah juga begitu, ujiannya berbeda lagi, lebih berat. Mungkin baru-baru menikah ujiannya biasa aja, nggak kelihatan ada ujian apa enggak. Padahal di balik kebahagiaan ada ujian. Apa itu ujian? Sifat yang berbeda-beda dalam setiap watak. Bahkan ujiannya berupa ekonomi, misalkan gaji yang tidak sepadan, misalnya beda-beda ujiannya. Begitu juga seorang guru, seorang asatiz, seorang kiai, ujiannya juga berbeda-beda. Diuji dengan keilmuannya, diuji dengan kesabarannya, diuji dengan keluarganya. Padahal beliau, ustadz-ustadz kita, guru kita, selain beliau mengajar, beliau juga punya pemikiran banyak, keluarganya, mungkin ekonomi ya. Tapi dikesampingkan semua itu, lebih mementingkan terhadap murid. Maka itu kita muliakan guru kita. Bukan hal yang mudah menjadi seorang guru, memimpin pondok pesantren, majelis, bukanlah hal mudah. Begitu juga ayahanda kita, memimpin warga, memimpin keluarga, luar biasa. Jadi jangan pernah kita menganggap setiap orang itu memiliki ujian kita anggap mudah. Dia mah gampang, dia mah begitu, dia mah enggak. Karena setiap orang itu memiliki ujian dan tingkatan yang berbeda-beda. Bahkan kita pun ketika kita balik pemikiran kita, kita balik kehidupan kita, kita tukar, nggak akan sanggup. Jadi kita sebagai manusia pribadi fokus pada ujian kita masing-masing. Santri, santriwati fokus pada belajarnya, karena itu ujiannya. Susahnya melangkah ke majelis, susahnya ngaji. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Mudah-mudahan diberikan istiqomah, diberikan kekuatan langkah kaki kita ke dalam langkah-langkah kebaikan. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala memaparkan di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, jadi kita itu seorang manusia harus bisa menjaga 7 anggota badan kita. 7 anggota badan kita. Karena kalau kita tidak menjaga 7 anggota tubuh kita, karena 7 anggota tubuh kalau kita nggak jaga, maka dikhawatirkan masuk ke dalam neraka jahanam. Neraka jahanam luar biasa itu. 7 pintu yang masing-masing pintunya berbeda-beda. Apa 7 anggota badan kita? Yang pertama yang harus kita jaga, yang paling utama adalah mata. Hati-hati tuh mata tuh. Mata keranjang. Bukan matanya ada keranjang, bukan. Hati-hati tuh mata kita. Dengan kecanggihan teknologi, kecanggihan handphone, media sosial yang kita pegang nih tiap hari nih, hati-hati tuh. Bisa jadi itu adalah sebab kita masuk neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Ya. Tidak sengaja ataupun disengaja, handphone tiba-tiba lewat. Ada orang cuman pakai kaos berketek doang. Ya, elah. Ya. Hati-hati tuh. Buyar tuh ilmu tuh yang kita pelajari tuh. Ya. Buyar ilmu yang kita pelajari tuh dari Ustaz Fahri. Hafalan-hafalan tiba-tiba, lah apa tadi ya? Nah itu sebabnya itu tuh, hati-hati tuh. Mata yang harusnya Allah anugerahkan kepada kita buat baca Quran, ngaji, mentadabburi alam kita, ya, langit, bumi dan seluruh isinya. Kita pakai buat melihat yang haram. Nauzubillahi min dzalik. Astagfirullah. Hati-hati tuh. Handphone yang kita pegang. Di balik semua ada ada maulid, ada apa? Tiba-tiba ada isi di dalam handphonenya. Apa coba tuh? Cuman baju lekmong doang ya. Hati-hati ya. Jaga mata kita, jaga. Akhir zaman banyak ujian, makin canggih teknologi, makin berat kehidupan kita di dunia, makin berat. Kita yang masih muda sudah pasti terganggu matanya dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Begitu juga yang jangan salah orang yang sudah menikah pun demikian. Ya, walaupun dia sudah punya pasangan, nah, kita lihat di media-media sosial, kita lihat di YouTube, di berita banyak terjadi perselingkuhan, ya kan? Karena sebab media sosial. Nah, yang udah istri 1 jadi 2, jadi 3, jadi 4, 10. Hati-hati itu, ya. Karena sebab media sosial. Kita yang nggak bisa menjaga mata kita. Semua padahal pasangan tuh sama intinya. Tapi karena casingnya berbeda-beda, sebab mata dibutakan oleh setan, maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Nauzubillahi min dzalik. Maka kita jaga mata kita. Kita minta sama Allah agar dikuatkan mata kita ini dari pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tutup buru-buru, pindah. Uninstall. Ingat, ada lagi yang baru, judi online. Sekarang nih lagi dibahas, digodok di pemerintahan. Ya, mudah-mudahan ada tim yang memang bisa memberantas judi online. Ya. Sebab mata tuh gatel juga, bukan yang gatel bukan tangan doang nanti ya. Mata juga gatel. Judi online. Nah, orang judi itu nggak akan untung sekali doang paling. Ya, sekali doang dikasih untung, 2 kali, 3 kali jebol. Ya, akhirnya semua digadai. Ya. Rumah, motor hilang semua tuh. Ya. Udah miskin aja. Niat kaya jadi
miskin. Na'udzubillahi min dzalik. 7 anggota tubuh yang harus dijaga, salah satunya adalah mata. Yang kedua telinga. Telinga nih, dengar ini. Telinga harusnya kita pakai buat mendengarkan hal-hal yang baik. Guru kita ngajar, kita dengerin, enak ya telinga tuh ya. Gak usah dikorek-korek. Kecuali gatel. Ya. Bukan mendengarkan hal-hal omongan-omongan yang tidak baik, yang tidak berguna. Ada orang ngomongin, dia mau jelek banget. Emang dia begitu. Jangan ngomongin dia. Emang gue juga kemarin ngomong begitu dia kedengarannya. Ngerembet semua emang. Telinga tuh. Hati-hati. Ya. Sebab masuknya manusia ke dalam neraka jahanam. Telinga. Yang paling parah lagi apa? Lisan. Nah, lisan kita juga dijaga. Lisan Allah berikan, Allah anugerahkan kepada kita untuk membaca Quran, untuk berbicara yang baik, untuk ngaji, ya kan? Cara sopan. Tapi apa ya yang terjadi pada zaman sekarang? Lisan dipergunakan untuk menggunjing, membohong. Nah, hati-hati tuh ngomongin orang, berbicara hal-hal yang menyebabkan orang lain tuh sakit hati. Karena sebab lisan sepele, bercanda. Awalnya bercanda dia, tetapi ternyata orang yang kita bercandain itu tidak terima. Ya, orang yang bercandain itu tidak terima. Sebab dia sakit hati lah tuh dari situ. Didoain sama orang yang sakit hati. Mudah-mudahan. Nah, kita jaga tuh. Kalau dia sudah berdoa, orang yang sakit hati sudah berdoa, khawatirkan doanya diijabah sampai ke kita. Kalau doanya baik, kalau doanya buruk, karena sebab lisan. Hati-hati, bercanda tetapi menyakiti orang lain. Ingat tuh, lisan tuh. Karena kata Rasulullah, kalau di dalam diri kita ada salah satu saja yang nempel pada diri kita, 3 hal. Pertama, kalau berkata dia berbohong, berjanji ingkar, ya kan? Terus satu lagi, kalau dia apa satu lagi tuh ya? Saya lupa. Kalau dia dikasih amanah berkhianat, nah maka ada salah satu aja di dalam diri kita, maka itu adalah salah satu tanda orang munafik. Hati-hati tuh. Ya. Sebab apa coba? Sebab lisan. Maka kita jaga lisan kita. Jangan pernah kita mendoakan orang lain walaupun orang lain tersebut berbuat jahat sama kita. Kita doain yang baik-baik. Jangan pernah kita menyumpahin orang tersebut biar dia mampus dah, biar dia mati, biar dia masuk comberan. Hati-hati tuh ya. Karena lisan itu betul-betul luar biasa ya. Banyak sekali hal-hal yang disebabkan oleh lisan ini menjadi kita terjerumus ke dalam api neraka jahanam. Baru berapa tadi itu? Lisan. Kemudian setelah lisan, jaga diri kita, anggota tubuh kita, apalagi kemaluan kita. Paling bahaya itu ya. Ngaruh dari mata ke kemaluan kita itu. Astagfirullahaladzim ya. Akhir zaman dari anak kecil. Maka saya punya anak tuh kecil ya. Kita benar-benar perhatiin tuh, takutnya ngelihat hal-hal yang tidak diinginkan. Namanya handphone kan nggak tahu, ya kan? Santri-santri kita, hati-hati handphone, ya, media sosial. Jaga kemaluan kita. Kemudian kita jaga perut kita dari makanan-makanan yang haram. Makanan-makanan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ulama, beliau pengen betul-betul ibadahnya serius,
pengen sungguh-sungguh ibadahnya, tetapi nggak masuk-masuk, nggak serius-serius, nggak khusyuk-khusyuk. Kenapa ini aku nggak khusyuk-khusyuk? Beliau Sofyan As-Saru kalau nggak salah ya. Jadi beliau tuh pengen ibadah, pengen sholat, nggak khusyuk-khusyuk tuh. Pernah suatu ketika nggak khusyuk. Kenapa ini nggak khusyuk? Akhirnya beliau punya inisiatif nanya ke orang tuanya beliau, ke ibunya beliau. Wahai ibunda, kenapa saya ini kalau sholat itu tidak khusyuk? Kenapa? Ternyata mungkin ibunda punya salah atau apa. Ternyata ibunda bilang begini, ibundanya sambil terdiam kemudian berbicara, wahai anakku, dulu aku pernah mengambil adonan, padahal adonan tuh secuil sedikit kemudian dimakan. Nah, karena itu ternyata itu menyebabkan ibadah kita tidak khusyuk, makanan haram. Hati-hati. Kemudian anggota tubuh berikutnya yang harus kita jaga yaitu kaki kita. Kaki kita jaga untuk melangkahkan kaki ke dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, melangkahkan kaki ke majlis, belajar, ke sekolah, bahkan bekerja, beraktivitas, kita berniat melangkahkan kaki kita hanya semata-mata mengharap kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah melangkahkan kaki kita dari rumah, aktivitas kita ke sekolah, bekerja, kemanapun, kalau kita sudah punya niat untuk hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di dalam perjalanan kalau sesuatu terjadi, auzubillah min dzalik, misalnya terjadi meninggal dunia atau kecelakaan, maka insyaallah masuk surga syahid, ya, syahid. Karena ridhonya udah semata-mata ridho Allah Subhanahu wa taala yang kita punya. Niat ibadah hanya semata-mata mencari ridho Allah. Mencari ilmu juga begitu. Dari rumah kemari nih niatin hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita, tangan kita juga begitu, kita pergunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan, kita punya apa nih di rumah, punya rezeki, punya apa, kasih guru kita, kasih orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan yang mendengarkan majelis ini senantiasa dimudahkan langkah kakinya, tangannya, senantiasa untuk bisa membantu perjuangan-perjuangan saudara-saudara kita, wabil khusus di majelis Hidayatul Mubtadiin ini, karena senantiasa perjuangan majelis Hidayatul Mubtadiin tak luput dari bantuan daripada seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kirimkan orang-orang yang senantiasa soleh, yang baik, yang bisa membantu perjuangan majelis Hidayatul Mubtadiin ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari lisan saya pribadi. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan pembahasan kitab Ta'lim Muta'alim yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustaz Fahri Husaini. Atallahu bituli hayatih. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.